Halo, kali ini saya akan melakukan sebuah kegiatan, yakni kegiatan mereview dari materi secara keseluruhan dari 8 pertemuan mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Sebelum lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yesiko John Dudusman Sinaga, saya dari kelas 3A Sistem Informasi. NPM saya 221063125075. Alasan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan kegiatan UTS saya, yakni kegiatan mereview materi selama 8 pertemuan. Sebelum lanjut, sebelum kita mulai ke materi, ya lebih baiknya kita langsung ke introduction dari materi itu terlebih dahulu. Apa itu sistem informasi, akuntansi, dan keuangan? Jadi, sistem informasi dan akuntansi dan keuangan itu adalah perangkat lunak atau sistem yang dirancang khusus untuk mengelola dan memantau semua aktivitas akuntansi dan keuangan dalam suatu organisasi. Ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, pelaporan, analisis, dan manajemen aset, serta kewajiban keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Oke, sistem informasi akuntansi dan keuangan itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama itu ada sistem, kemudian ada itu informasi, kemudian ada akuntansi, dan juga ada keuangan. Sistem itu adalah sebuah kerangka atau struktur yang terdiri dari komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan menjadi bentuk yang bermakna dan berguna. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Sedangkan keuangan itu adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah uang, investasi, pengelolaan aset, dan sumber daya keuangan suatu organisasi. Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan ini juga tidak luput dari yang namanya web ataupun website. Dan dalam perkembangannya itu, website itu sudah mengalami tiga generasi, yakni Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. Kita masuk ke web yang pertama, Web 1.0. Web 1.0 adalah fase awal pengembangan World Wide Web, berkisar dari pertengahan 1990-an hingga pertengahan atau akhir 2000-an. Ini adalah periode di mana internet digunakan terutama untuk menyajikan informasi secara statis ataupun unidirectional, seperti Yahoo, Google, NBC. Yang menjadi ciri utama dari Web 1.0 ini adalah kontennya itu statis dan kurangnya interaktivitas. Kemudian itu user ataupun pengguna hanya sebagai konsumen pasif informasi, dan juga penggunaan mesin pencari sebagai alat utama di navigation ataupun di navigasi. Nah, kita lanjut ke web
2.0. Web 2.0 adalah evolusi dari Web 1.0, di mana internet menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan dinamis. Ini mencakup periode sekitar akhir 2000-an hingga awal 2010-an. Yang menjadi bagian dari Web 2.0 ini seperti Spotify, Snapchat, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Duolingo, dan masih banyak lagi. Jadi di sini itu selain dia punya read and write, dia juga interaktif gitu. Yang menjadi ciri utama Web 2.0 adalah interaktivitas yang lebih besar, partisipasi dari pengguna, dan juga kolaborasi online. Kemudian munculnya platform sosial, blog, wiki, dan layanan berbasis cloud. Kemudian itu peningkatan penggunaan multimedia, termasuk video dan gambar. Kemudian pengguna juga dapat menghasilkan dan berbagi konten, seperti misalnya YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, bahkan Twitter. Nah, sekarang kita masuk ke Web 3.0. Web 3.0 juga dikenal sebagai semantic web, yang mana konsepnya mengacu pada perkembangan yang lebih lanjut dari World Wide Web itu sendiri, yang diharapkan akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pengolahan bahasa alami, dan juga semantik informasi untuk memberikan pengalaman web yang lebih canggih. Nah, di web 3 ini ada bertuliskan read, write, trust, verify. Jadi selain kita dapat membaca, kita juga dapat menulis ataupun itu lebih input. Kemudian itu ada trust verifiable ataupun kepercayaan yang terverifikasi. Ciri utama dari web 3.0 ini adalah 3.0. Fokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian machine learning ataupun mesin pembelajaran, dan juga semantik informasi. Kemudian itu ciri yang keduanya yaitu peningkatan dalam personalisasi dan konteks pengguna. Ketiga, interoperabilitas antar aplikasi dan data yang lebih baik. Kemudian itu yang keempat, yang paling menjadi hal ikonik dari Web3 itu penggunaan teknologi seperti Internet of Things dan juga blockchain. Yang dimana blockchain ini sudah menjadi sangat ikonik dengan Web3 itu sendiri. Untuk lanjut ke bagian berikutnya, dalam sistem keuangan ataupun sistem finansial ada dua konsep utama. Konsepnya itu yaitu DeFi, CeFi. DeFi sendiri itu adalah decentralized finance dan CeFi itu adalah centralized finance. DeFi, Decentralized Finance. DeFi merujuk pada ekosistem keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain, terutama di platform blockchain seperti Ethereum. Ini mencakup berbagai layanan keuangan tradisional seperti pinjaman, pertukaran, investasi, dan lainnya. Tetapi secara desentralisasi tanpa melibatkan otoritas pusat ataupun perantara tradisional. Ciri utamanya yaitu yang pertama yang sudah jelas yaitu desentralisasi.
Operasi keuangan tidak dikendalikan oleh entitas pusat seperti bank ataupun lembaga keuangan tradisional. Kemudian itu ciri keduanya yaitu keterbukaan. Banyak proyek DeFi itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang punya akses internet. Kemudian ciri utama yang ketiga itu smart contracts. Bentuk layanan DeFi menggunakan smart contract untuk mengoptimalisasi dan pengelolaan transaksi keuangan. Jadi itu smart contract-nya digunakan untuk otomatisasi dalam kelola transaksi keuangan. Nah, berbeda dengan CeFi ataupun centralized finance. CeFi itu adalah kontras dari DeFi itu sendiri, yang mana CeFi ini merujuk pada sistem keuangan yang masih berpusat di sekitar lembaga keuangan tradisional. Ini mencakup bank, bursa sentral, dan lembaga keuangan lainnya yang mengendalikan dan mengelola layanan keuangan. Ciri utamanya yaitu yang pertama, pusat kendali. Lembaga keuangan tradisional bertindak sebagai perantara dan pihak yang mengendalikan transaksi keuangan. Ciri yang kedua yaitu keamanan tradisional. Keamanan dan kontrol diatur oleh lembaga keuangan sentral. Kemudian ketiga, proses transaksi. Transaksi keuangan memerlukan keterlibatan pihak ketiga ataupun perantara. Jadi dalam setiap kegiatan transaksi dalam CeFi ini sendiri, dia akan melibatkan third party. Nah, kita masuk ke bagian blockchain. Apa sih blockchain itu? Secara umum, blockchain diartikan sebagai buku besar digital, di mana setiap transaksi dicatat dan diamankan di banyak database yang tersebar luas di komputer. Dengan kata lain, blockchain itu adalah salah satu teknologi yang sudah tidak menggunakan pihak ketiga lagi ataupun third party dalam proses data exchange ataupun pertukaran data ataupun transaksi. Bagaimana sih cara kerja blockchain? Yang pertama, transaksi yang masuk itu diarahkan ke jaringan P2P yang dikenal sebagai node. Dan dari situlah transaksi dimulai hingga sampai ke tahap 2, yaitu validasi. Di sini node memvalidasi transaksi dan status pengguna yang menggunakan algoritma yang dikenal. Kemudian itu tahap ketiga itu adalah transaksi terverifikasi. Ini dapat melibatkan cryptocurrency, kontrak, catatan, ataupun informasi tambahan lainnya. Setelah transaksi terverifikasi, maka akan akan sampai di tahap keempat, yaitu ditambahkan ke blockchain. Jadi di blok baru ini setelah transaksi terverifikasi, dia datanya akan ditambahkan ke blockchain itu sendiri. Dan datanya itu bersifat permanen ataupun tidak dapat diubah-ubah karena sudah menjadi permanen. Hingga akhirnya transaksi dari blockchain itu selesai. Nah, dalam blockchain itu sendiri ada namanya algoritma konsensus. Konsensus algorithm. Secara singkat, algoritma konsensus adalah mekanisme yang digunakan oleh komputer dan sistem blockchain dalam menyetujui tambahan data baru di dalamnya.
Jika diibaratkan buku besar ataupun ledger, maka blockchain itu adalah lembaran-lembaran transaksi yang saling bertumpuk. Nah, satu transaksi ataupun blok akan berkaitan dengan transaksi lainnya, sehingga membentuk satu rantai transaksi chain. Makanya disebut namanya blockchain. Buku besar ini memang bisa diakses dan dilihat semua orang, namun sangat sulit untuk disunting. Pengguna blockchain tidak bisa mengadit transaksi yang di dalamnya, namun mereka bisa menambahkan satu blok transaksi baru. Namun, blok transaksi baru itu hanya bisa ditambahkan jika konsensus algoritma ataupun algoritma konsensusnya menyetujui penambahan transaksi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam konsensus algoritma yang pertama, yaitu POW ataupun Proof of Work. Jadi di sini yang bertindak sebagai validator transaksi itu adalah para miner ataupun para penambang. Mereka bisa menambahkan blok baru di blockchain kalau berhasil memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Jika sudah berhasil dan bisa memberikan bukti kerja keras mereka alias proof of work, maka mereka bisa menambahkan blok baru di dalamnya. Sehingga dalam dunia kripto, kita tidak asing mendengar para namanya mining kripto ya. Yang kedua itu, konsensus algoritma yang kedua itu adalah POS ataupun Proof of Stake. Ini adalah konsep di mana seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi aset kripto sesuai dengan jumlah koin yang ia pegang. Artinya, semakin banyak koin yang dimiliki oleh miner ataupun penambang, maka mereka punya daya tawar yang tinggi dalam menambang aset kripto. Di dalam, nah yang ketiga itu, konsep ketiga itu adalah proof of burn. Jadi di sini itu validatornya akan mengirimkan koin ke sebuah alamat sebagai bukti mereka memvalidasi transaksi di blockchain. Semakin banyak koin yang dibakar oleh validator, semakin baik peluang untuk dipilih dalam menambang blok berikutnya. Sayangnya koin yang sudah dibakar tentunya tidak dapat diakses lagi atau dibilang dihitung sebagai koin yang sudah terpakai. Jadi di dalam proof of burn ini tentunya membutuhkan cost yang sangat tinggi untuk mendapatkan koin tersebut yang dalam blockchain. Karena dia koinnya itu sudah dibakar terlebih dahulu sehingga cost-nya makin tinggi. Nah, kita masuk ke dalam konsensus yang keempat, POC, yaitu konsensusnya Proof of Capacity. Validator berinvestasi dalam kapasitas ruang penyimpanan yang dimiliki. Artinya apa? Artinya, semakin banyak kapasitas yang dimiliki oleh validator ataupun user ataupun pengguna, maka semakin besar peluang untuk bisa menambang blok berikutnya dan juga dapat untuk mendapatkan hadiah berupa blok. Jadi jika konsep jika blockchain yang menggunakan konsep of capacity, cara terbaiknya adalah kita memperbesar kapasitas yang kita miliki. Materi pertama yaitu uang
Apa itu uang? Jawaban singkatnya, uang itu adalah alat tukar yang mempunyai nilainya masing-masing. Jadi uang itu memiliki nilai intrinsiknya sendiri, atau bisa dibilang dia punya old value gitu. Dan sebagai alat tukar, uang itu berguna ketika kita membutuhkan sesuatu. Misalnya kita nih, uang itu juga bisa sebagai pembanding nilai. Misalnya jika kita membeli laptop dan smartphone, kita bisa membandingkan harga keduanya dengan melihat nilainya. Misalnya nih, laptop itu sekitaran 15 juta rupiah, sedangkan smartphone itu berada di kisaran 2 juta rupiahan. Nah, itulah yang menjadi penentu value-nya. Jadi, alat tukar yang dibutuhkan untuk laptop ke smartphone itu bisa dibilang 7,5 kali. Jadi itu smartphone 7,5 kali lebih murah daripada beli laptop itu sendiri. Seperti itulah kira-kira perbandingan dari uang itu sendiri. Nah, uang itu juga punya evolusi, mulai dari kegiatan barter, kemudian berubah menjadi uang barang, kemudian lanjut lagi menjadi ditemukannya menjadi uang logam, dan setelah itu berubah, setelah ada penemuan menjadi uang kertas. Setelah itu uang kertasnya ini berubah menjadi berevolusi, bukan berubah ya, menjadi uang giral. Setelah itu berevolusi lagi seperti yang kita alami sekarang itu uang elektronik ya. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama, dari evolusi alat tukar. Yang pertama itu barter. Barter ini adalah sistem pertukaran barang atau jasa langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Jadi dalam barter, dua pihak yang terlibat itu saling bertransaksi, itu saling tukar barang atau jasa yang dimiliki. Misalnya ini saya butuh sayur, kemudian teman saya butuh ikan, tapi saya punya ikan, dia punya sayur. Jadi kami itu bertukar seperti itu, bertukar barang ataupun transaksi. Nah, sebelum berevolusi menjadi uang barang, itu ditemukannya adanya kesusahan jika bertukar menggunakan barang gitu. Jadi ditemukanlah uang barang. Uang barang ini merujuk pada suatu bentuk uang yang nilainya didasarkan pada intrinsik dari barang itu sendiri. Contohnya emas atau perak, di mana uang tersebut berkaitan karena dengan logam mulia yang digunakan dalam perbuatannya. Jadi misalnya nih, jika kita bertukar barang pada untuk uang barang ini, ketika kita mempunyai contohnya pakaian, dan ada teman gitu misalnya itu mempunyai uang emas, ya, ataupun koin lah, yang justru lebih mahal tuh yang koin, karena bisa dibilang koin itu proses pembuatannya dan juga itu nilai yang terkait, karena dalam logam eh, itu termasuk logam mulia karena juga proses pembuatannya yang lumayan rumit. Jadi dia dia berdasarkan pada intrinsik barang yang akan ditukarkan gitu. Itulah yang menjadi uang barang. Kemudian eh, uang logam itu adalah koin-koin yang terbuat dari logam yang punya nilai tertentu dan diakui sebagai alat pembayaran. Dan ini penggunaan uang logam ini mungkin lebih familiar ketika masih zaman-zaman kerajaan. Jadi tiap logam itu
ada bertuliskan nilainya masing-masing. Misalnya dalam satu keping itu ada bernilai misalnya satu, dua, tiga seperti itu. Nah, karena ada permasalahan pada uang logam, yakni misalnya jika kita berpergian itu kita harus membawa logam itu terlalu keberatan, maka temukanlah uang kertas. Nah, uang kertas ini evolusi pertama itu setelah ada penemuan kertas dari Cina. Jadi penggunaan uang kertas ini sebagai solusi dari penggunaan uang logam karena tidak mungkin jika kita pergian itu misalnya kita membawa eh, misalnya jika dalam jumlah besar misalnya 1.000 yang bernilai dengan 1.000 logam, 1.000 perak emas gitu misalnya. Kita akan kesusahan jika membawanya pergian jauh. Tapi jika dia dirubah menjadi uang kertas itu nilainya tidak kuantitasnya tidak terlalu sebesar dari uang logam itu sendiri. Jadi dia kuantitasnya berkurang gitu, tapi nilainya masih sama. Dan setelah penggunaan uang kertas sudah makin biasa seperti itu, ditemukanlah uang giral. Jadi uang giral ini adalah uang yang berbentuk simpanan dan transaksi di bank. Ini mencakup saldo tabungan, giro, dan instrumen keuangan non tunai lainnya. Kemudian itu ada uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk uang yang disimpan dan ditransfer secara elektronik. Ini bisa mencakup pembayaran dengan kartu kredit, transfer bank, bank elektronik, ataupun mata uang kripto. Jadi, evolusi alat tukar itu sebenarnya terjadi karena ada masalah yang dihadapi. Misalnya dari barter itu, kesulitan bertukar barang sehingga temukanlah uang barang, di mana uang barang ini lebih mudah ditentukan nilainya. Tetapi karena kesusahan juga di uang barang, temukanlah yang namanya uang logam dan tiap logam ini punya nilainya masing-masing. Dan dari masalah uang logam, yaitu misalnya masalahnya di bagian kuantitas yang terlalu besar, ditemukanlah uang kertas. Nah, setelah uang kertas, kemudian berevolusi lagi menjadi uang giral. Kemudian uang giral menjadi uang elektronik. Nah, dari uang kertas ke elektronik ini biasanya itu seperti zaman sekarang tuh bisa lihat lebih contohnya itu seperti orang sekarang lebih rela ketinggalan dompet ketimbang HP karena dalam HP itu terdapat uang elektronik gitu ketimbang di dompet. Seperti itulah untuk perumpamaannya. Materi yang kedua yaitu bank. Kita masuk ke dalam pengertian bank itu sendiri. Secara terminologis, bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Jadi bank itu kalau berdasarkan undang-undang itu sebagai tempat penyimpanan, kemudian dari bank itu disalurkan kembali ke masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
Nah, jenis-jenis bank di Indonesia, jenis-jenis bank di Indonesia ini kita masuk pada jenis bank yang pertama. Bank ini cuma satu, yaitu bank sentral. Bank ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem perbankan di negara kita ini. Nama banknya yaitu Bank Indonesia. Nah, setelah itu kita mempunyai yang namanya bank umum, yaitu yang beroperasi umum dan menawarkan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Kita mungkin familiar dengan nama Bank BNI, Bank Mandiri, dan masih banyak lainnya. Kemudian itu ada Bank Syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian kita juga punya jenis bank berikutnya yaitu Bank Pembangunan Daerah ataupun BPD. Ini adalah bank yang didirikan oleh Pemda atau pemerintah daerah atau provinsi yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Seperti contoh di daerah saya itu di Sumatera Utara ada namanya Bank Sumut. Kemudian jenis bank berikutnya yaitu Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Nah, bank ini fokus pada pemberian kredit dan layanan keuangan kepada masyarakat lokal. Jadi dia bersifat lokal, terutama kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tertentu. Selanjutnya yaitu bank investasi. Bank ini berfokus pada kegiatan investasi, termasuk menghimpun dan mengelola dana dari investor. Nah, bank di Indonesia itu yang paling sering dilihat perbedaannya yaitu antara bank syariah dan juga bank konvensional. Kita bisa melihat di sini di slide-nya yaitu beberapa perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional. Di bank syariah itu hanya berinvestasi pada usaha yang halal. Sedangkan di bank konvensional itu investnya baik di halal ataupun haram. Walaupun juga itu mengikuti peraturan dari bank tersebut. Kemudian itu di bank syariah itu ada berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan dan fee. Sedangkan di bank konvensional itu berdasarkan sistem bunga. Nah, kemudian itu di bank syariah itu besaran bagi hasil itu berubah-ubah sesuai dengan kinerja usahanya. Sedangkan di bank konvensional itu besaran bunganya itu tetap. Kemudian di bank syariah itu pola hubungan antara bank dan nasabah itu kemitraan. Sedangkan pola hubungan bank dan nasabah di bank konvensional itu debitur dan kreditur. Di bank syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun DPS. Di bank konvensional tidak ada pengawasan syariah. Nah, sama seperti alat tukar ya, bank juga berevolusi loh. Kita bisa lihat di sini, bank itu berevolusi dari bank 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Kita mulai dari yang pertama, perkembangan bank seiring zaman. Bank yang pertama yaitu Bank 1.0. Ini adalah bank yang merujuk pada model tradisional perbankan fisik yang melibatkan transaksi langsung antar
nasabah dan kantor cabang bank. Pada era ini, teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas, dan transaksi umumnya dilakukan secara manual, jadi agak membosankan ya. Nah, kita lanjut ke Bank 2.0. Ini adalah penandaan transisi ke era perbankan digital. Karena di sini lebih banyak penggunaan teknologi informasi seperti ATM dan layanan perbankan online. Jadi di sini berfokus pada efisiensi operasional dan memperluas cakupan layanan melalui teknologi itu sendiri. Kita lanjut ke Bank 3.0. Di sini ini terkait dengan kemunculan perbankan online yang lebih canggih dan penggunaan teknologi mobile ataupun smartphone, peningkatan integrasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian kita lanjut ke Bank 4.0. Ini menyiratkan perkembangan lebih lanjut dalam transformasi digital dengan fokus pada AI ataupun kecerdasan buatan, big data, dan analitika. Kemudian itu peningkatan kemampuan bank untuk memberikan layanan yang lebih personal dan terkustomisasi melalui penggunaan teknologi canggih. Nah, sekarang kita ke Bank 5.0. Jadi ini mencakup integrasi teknologi seperti blockchain, Internet of Things ataupun IoT, dan juga solusi keuangan yang lebih inovatif. Peningkatan fokus pada kolaborasi antar industri dan pengalaman nasabah yang mendalam. Nah, jadi berdasarkan posisi kita sekarang, kita berada di antara Bank 4.0 dan juga Bank 5.0. Karena kita di zaman sekarang ini sudah dekat dengan yang namanya IoT, blockchain. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, fiat money. Apa sih itu fiat money? Nah, fiat money itu adalah a government is a currency that is not backed by a physical commodity such as gold or silver, but rather by the government that issue it. Apa sih itu? Uang fiat itu adalah mata uang yang dikeluarkan pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh pemerintah yang menerbitkannya. Nilai uang kertas ditentukan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan, serta stabilitas pemerintah yang menerbitkannya, dan bukan berdasarkan nilai komoditas yang mendukungnya. Yang menjadi poin penting dari fiat money itu adalah uang fiat itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak didukung oleh komoditas seperti emas. Poin yang kedua yaitu uang fiat memberi bank sentral kendali lebih besar terhadap perekonomian karena mereka dapat mengendalikan berapa banyak uang yang dicetak. Kemudian kebanyakan uang kertas modern seperti dolar as itu termasuk mata uang fiat. Kemudian itu salah satu bahaya dari uang kertas ini adalah pemerintah dapat mencetak terlalu banyak uang yang dapat mengakibatkan hyperinflasi. Nah, fiat money itu bisa dikatakan lebih berfokus pada trust, kepercayaan, kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri seperti itu. Jadi karena dia tidak diikat oleh komoditas fisik seperti emas dan perak, tetapi hanya dilakukan melalui kepercayaan. Nah, dalam uang fiat itu sendiri, itu
punya exchange rate system. Ada tiga nih. Yang pertama itu fixed exchange rate system, kemudian itu ada floating atau flexible exchange rate system, kemudian yang ketiga itu ada managed exchange rate system. Yang pertama itu fixed exchange rate system, itu adalah government intervention to maintain a fixed exchange rate. Jadi di sini itu pemerintah berintervensi atau turun tangan untuk memperbaiki eh, pertukaran, rata-rata pertukaran gitu, exchange rate. Jadi itu kurensi nasional ditukarkan dengan kurensi nasional negara lain seperti itu, ataupun ditukarkan dengan komoditi seperti emas, itu tetap tidak berubah seperti itu. Nah, kemudian kita yang punya namanya floating ataupun flexible exchange rate system, ini berdasarkan supply and demand. Supply and demand determine the exchange rate. Jadi dia itu exchange rate-nya itu berdasarkan supply dan demand dari komoditas yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu managed exchange rate system. Ini adalah ini biasanya float, tapi dia pemerintah juga turun tangan untuk menghindari fluktuasi yang secara tiba-tiba. Jadi dia itu kombinasi dari fix and float. Jadi dia fix karena pemerintah itu ikut turun tangan agar dia terjadi fluktuasi. Kemudian dia float karena dia juga berdasarkan pada supply dan demand. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tax. Tax pajak. Apa sih itu pajak? Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya itu, pajak itu adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditujukan baik kepada individu maupun perusahaan. Nah, di Indonesia sendiri itu pajak ada salah satu jenis pajak itu bisa kita lihat dari lembaga pemungutnya nih. Jadi berdasarkan lembaga pemungutnya kita pajak itu ada wah, pajak pusat, kemudian itu ada pajak daerah. Ini biasanya tingkat kabupaten atau kota ataupun juga provinsi. Kita masuk ke pajak pusat. Yang menjadi pajak pusat itu yang pajaknya dipungut oleh negara atau pemerintah pusat itu melalui DJP ataupun Direktorat Jenderal Pusat, yaitu meliputi pajak penghasilan ataupun PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, kemudian itu ada bea materai, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, sedangkan untuk daerah itu lebih banyak lagi, yaitu seperti pajak PKB ataupun kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak sedangkan untuk kabupaten itu terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet misalnya, kemudian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta itu ada bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah,
Sedangkan pajak itu berdasarkan sifatnya itu dibagi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Kita masuk ke bagian pajak langsung. Langsung. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contoh, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian itu ada pajak tidak langsung. Pajak ini diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Contohnya nih, pajak penjualan atas barang mewah. Kita masuk alur administrasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu dimulai dari wajib pajak, kemudian kita itu mendaftar, kemudian kita akan mendapatkan NPWP. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan pajak kita sendiri. Setelah itu kita bayar. Setelah itu kita akan melapor. Setelah itu kita sendiri akan menerima tanda terima penyampaian SPT-nya sendiri dari perpajakan. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada tiga. Ada namanya Official Assessment System, Self Assessment System, kemudian ada Withholding Tax System. Apa sih ketiga-tiganya? Apa sih namanya dengan assessment atau istilahnya? Yang pertama, kita akan masuk ke bagian Official Assessment System. Sistem pemungutan yang besaran pungutannya ini ditentukan oleh pemerintah. Contohnya itu pajak bumi dan bangunan, kemudian itu pajak tahun kendaraan motor. Kemudian yang kedua itu ada self assessment system. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Contoh SPT, yaitu surat pemberitahuan tahunan. Kemudian itu ada withholding tax system. Sistem ini yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah dan juga bukan wajib pajak, untuk menentukan besaran pajak yang harus ditanggung wajib pajak. Contoh itu hadiah dari undian sebuah acara. Nah, karena kan kita sering tuh buat contohnya ketika kita mendapatkan hadiah dari sebuah acara, itu pasti selalu ada yang namanya belum dipotong pajak. Nanti setelah hadiahnya diberikan, itu hadiahnya ketika sudah dipotong pajak, itu udah hilang sebagian karena nilainya itu sudah sebagai pajak, jadi sudah disetor ke pemerintahan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem informasi akuntansi dan keuangan di bagian sistem pembayaran elektronik. Ini ada 4. Yang pertama itu ada bank digital, 2 itu ada fintech, 3 itu ada payment gateways and wallets, keempat itu ada cashless e-money dan juga QR code. Oke, kita masuk yang pertama, bank digital. Bank digital adalah bank yang menyediakan dan melakukan aktivitas bisnisnya melalui saluran elektronik. Bank digital merupakan satu organisasi berbadan hukum Indonesia yang dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa kantor fisik atau hanya menggunakan kantor fisik terbatas. Perbankan digital selain merupakan bank baru, juga merupakan bank lama yang melakukan transformasi menjadi bank digital. Dan sini kita bisa lihat ini 10 bank digital paling banyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Jago, Bank Neocommerce, Jenius, Siba, BCA Digital,
Line Bank, CMRWCB, Digibank, Permata, kemudian itu Aldo Bank. Dan dari sini kita bisa melihat persebaran fintech Indonesia. Ramai bukan? Kita masuk ke berikutnya yaitu e-wallet. E-wallet itu adalah suatu sistem penyimpanan digital yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan uang secara elektronik. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online, termasuk pembelian, pembayaran tagihan, transfer uang, dan lainnya. E-wallet dapat diakses melalui perangkat smartphone atau komputer, dan seringkali terhubung dengan metode pembayaran lainnya seperti kartu kredit atau debit. Keamanan dari kemudian pengguna menjadi penggunaan itu menjadi daya tarik dari e-wallet itu sendiri. Berikutnya ada itu cashless e-money. Cashless e-money itu layanan yang transaksi keuangannya itu cashless ya, ataupun tanpa menggunakan cash, tapi itu bisa di kartu aja gitu. Ini memfasilitasi proses pembayaran dengan menggunakan kartu seperti itu, kemudian seperti kartu kredit, dan dalamnya sudah terdapat informasi dari kartu itu sendiri, dan kita dapat melihatnya secara online, dan mereka juga dapat digunakan sebagai pembayaran seperti kartu kredit, seperti mirip kartu kredit, hingga dompet digital juga bisa. Yang berikutnya itu adalah QR code. QR code itu adalah singkatan dari Quick Response Code. Artinya, kode dalam QR code ini adalah barcode dua dimensi yang memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk membukanya dibutuhkan scan ataupun pembelian dengan smartphone. QR code adalah sistem pembayaran tanpa uang maupun kartu, yang cara kerjanya adalah dengan scanning code ketika kita akan melakukan transaksi pembayaran. Kode-kode tersebut biasanya berupa bentuk yang berdimensi. QR code dapat digunakan untuk pembayaran ataupun kris, adalah standar QR yang dibuat secara nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi elektronik berbasis server, dompet digital, dan juga mobile banking. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang berikutnya yaitu adalah sistem P2P lending dan juga crowdfunding. Kita masuk ke bagian sistem peer-to-peer lending. Nah, apa sih sistem peer-to-peer lending itu? Jadi itu adalah fintech lending, peer-to-peer lending. Itu adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung. Nah, jadi itu antara kreditur ataupun lender, pemberi pinjaman, dan si debitur ataupun borrower, penerima pinjaman,
yang berbasiskan teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPOBTI. Nah, sedangkan di gambarnya itu fintech P2P lending itu adalah platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana atau lender dan memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur atau borrower dengan return yang lebih tinggi. Sedangkan borrower bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat. Nah, cara kerjanya gimana nih? Kita bisa lihat, kita mati dulu diagramnya selama 1 menit. Oke, ternyata 1/2 menit itu lumayan cukup juga. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Yaitu cara kerjanya yang pertama itu adalah registrasi keanggotaan pengguna, lender, dan juga borrower melakukan registrasi secara online melalui komputer ataupun smartphone. Yang kedua itu borrower melakukan pengajuan pinjaman. Next step 3 itu platform P2P lending itu melakukan analisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman atau tidak, termasuk menetapkan tingkat risiko risiko borrower tersebut. Step 4 itu borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut. 5. Step 5 yaitu investor peer-to-peer lending atau peer-to-peer lending itu melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace peer-to-peer lending yang disediakan oleh platform. Keenam, itu investor peer-to-peer lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending. Step 7 yaitu borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending. Yang kedelapan itu investor peer-to-peer lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui ataupun via platform. Nah, kita masuk ke bagian kedua setelah peer-to-peer, itu ada namanya crowdfunding. Sesuai dengan namanya yaitu crowdfunding, crowd ramai, funding untuk pengumpulan dana. Jadi crowdfunding itu sendiri adalah teknik pendanaan untuk proyek maupun unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Crowdfunding sebagai skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis. Karena konsep crowdfunding adalah kumpulan dengan skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah proyek. Crowdfunding itu sendiri terbagi empat, yaitu
Jenis-jenisnya ada. Jenis yang pertama itu ada donation based, reward based, kemudian itu ada debt based, kemudian itu ada equity based. Ayo, kita akan jelaskan satu-satu dari jenis crowdfunding. Jenis yang pertama itu donation based. Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapatkan imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Jadi seperti sukarela. Kemudian itu ada reward based. Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah ataupun imbalan lainnya, berupa barang, jasa, ataupun hak, bukan memberikan bagi hasil dan keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Kemudian itu ada yang namanya debt based. Banyak crowdfunding jenis ini sama dengan pinjam biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur itu akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Berikutnya itu adalah equity based. Konsepnya sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau proyek kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Nah, untuk prinsip kerja dari crowdfunding, kita perhatikan dulu diagramnya dengan seksama selama 30 detik. Oke, cukup. Kemudian kita akan masuk ke prinsip kerja yang pertama, yaitu pemilik proyek ataupun individu yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut itu kita sebut dengan nama kreator. Kemudian lembaga crowdfunding yaitu merupakan wadah, yaitu berupa situs online sebagai media promosi proyek itu. Kemudian donatur yaitu orang yang tertarik memberikan dukungan terhadap proyek tersebut. Jadi kreator adalah pemilik proyek yang punya proyek, donatur adalah orang yang punya duit ataupun orang yang punya donasi. Sedangkan platformnya itu adalah portal crowdfundingnya sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangan crowdfunding ini yaitu crowdfunding sebagai tempat pengambilan keputusan bagi donatur yang berkeinginan ikut serta mengambil bagian di suatu proyek yang sedang terjadi. Yang kedua itu memperoleh penambahan modal dari platform crowdfunding sangat mudah. Tiga, crowdfunding memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang butuh bantuan. Sekarang kita masuk ke bagian atau kekurangan dari crowdfunding itu sendiri. Yang pertama itu pengusaha yang mencari modal melewati crowdfunding seharusnya mempertimbangkan tantangan administrasi dan akuntansi yang akan mereka hadapi. Kemudian itu risiko tercurinya inspirasi oleh investor yang turut membantu dalam mendanai perusahaan sebab bagi pemilik proyek tersebut sepatutnya memiliki inspirasi yang menarik supaya mudah untuk menarik pemodal. Tiga, risiko terhadap penipuan atau fraud yang akan membuat rendahnya kepercayaan donatur terhadap platform crowdfunding tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan bagian sistem investasi. Sistem investasi. Investasi adalah aktivitas mengembangkan dana atau harta dengan cara menanamkan modal atau membeli suatu instrumen investasi. Modal yang telah ditanamkan itu akan menghasilkan seiring dengan pertumbuhan nilai instrumen investasi. Membutuhkan waktu lama dan hasilnya tidak bisa diambil selayaknya uang tabungan di bank. Namun, tentu keuntungan yang ditawarkan investasi jauh lebih besar ketimbang keuntungan tabungan bank. Dan untuk itulah investasi disarankan para ahli finansial untuk dilakukan sekarang. Kita masuk ke dalam jenis-jenis investasi. Sebenarnya ada banyak sih jenis-jenis investasi yang dipilih untuk mengembangkan aset. Yang pertama itu ada contohnya bisa melalui investasi saham, emas, peer-to-peer lending, deposito, obligasi, reksadana, dan maupun cryptocurrency. Nah, tiap investasi itu punya risikonya sendiri. Dari sini bisa dari tingkatan ini bisa kita lihat hasil imbal dengan risiko. Kita lihat itu semakin tinggi hasil imbalnya, maka risikonya juga semakin tinggi. Sedangkan jika risikonya rendah, maka hasil imbalnya rendah. Jadi ini bisa dibilang hubungan yang sama dengan X sama dengan Y. Itulah jika dalam kondisi matematis. Nah, dari tingkat risiko investasi, dari sini kita bisa melihat risiko-risikonya. Mulai dari risiko terendah itu ada tabungan, deposito, obligasi negara, hingga kayak reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan maupun saham itu sendiri. Itu jika kita lihat tingkatan risikonya itu makin meninggi dan juga imbal hasilnya makin tinggi juga. Nah, dari sini bisa kita melihat bahwa klasifikasi risiko itu penting. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan antara instrumen dengan risiko itu sendiri. Kita mulai dari yang paling tinggi. Kripto itu mempunyai risiko tinggi karena dia fluktuatif. Sedangkan forex juga tinggi, saham juga tinggi. Ini dihubungkan karena itu berhubungan dengan seperti saham dia akan berhubungan langsung dengan perusahaannya, dan forex itu berhubungan dengan nilai tukar atau foreign exchange. Kemudian di kelas menengah itu ada peer-to-peer lending dan obligasi. Ini seperti surat utang ataupun uang yang dipinjamkan ke fintech P2P seperti itu. Dan ini dibuat menengah itu karena um, uang yang kita buat jadi modal itu belum tentu bisa kembali walaupun risikonya hanya menengah gitu. Kita mulai lagi ke reksadana, logam mulia, dan deposito. Itu punya risiko rendah karena reksadana itu hanya mirip seperti tabungan, tetapi dia digunakan untuk investasi instrumen yang
tidak terlalu tidak terlalu jauh tinggi seperti tingkat risikonya seperti itu. Sama dengan deposito, deposito sama seperti tabungan, hanya saja dia naik sedikit seperti itu. Sedangkan logam mulia itu risikonya rendah karena kita itu menabung di logam. Jadi kita itu menabung untuk mendapatkan sesuatu yang berbentuk fisik seperti emas contohnya. Nah, kita masuk deposito. Ini adalah investasi yang paling umum ya, yang paling banyak digunakan oleh banyak orang. Jenis investasi ini aman untuk investor pemula yang baru terjun ke dunia investasi. Anda menabung di simpanan deposito dengan jumlah tertentu di suatu bank. Bank pun akan memberikan Anda keuntungan karena telah menyimpan uang. Namun uang itu yang sudah kita kumpulkan akan didepositokan itu tidak bisa diambil leluasa kayaknya dengan biasa karena uangnya sudah diputarkan terlebih dahulu. Anda menunggu, Anda harus menunggu sampai masa tenornya itu habis, baru bisa mengambil uang kembali dan memperoleh keuntungan yang meningkat. Nah, seperti yang digambar, kita bisa melihat bahwa bank digital menawarkan deposito gitu. Seperti Bank Jago itu memiliki suku bunga 5%, Alobank 4 dan 6%, Lain Bank 5 sampai 6%. Kemudian itu ada Cbank 6% dan Genius 5%. Dan mereka itu punya masing-masing punya minimal simpanan. Contohnya di Jago itu suku bunganya 5%. Minimal simpanannya itu adalah di kantong terkunci itu minimal 100.000. Sedangkan yang di deposito itu minimal 1 juta. Sedangkan di Alobank itu 4 sampai 6% itu adalah minimal simpanannya 1 miliar ya, dengan tenornya minimal 3 bulan. Kemudian di sesuai berikutnya yaitu Lain Bank, suku bunganya 5 sampai 6% juga, dengan mulai dari RP 1 juta sampai 500 juta itu yang untuk 6%, dan 500 juta itu 5%. Kemudian ada Cbank itu 6% untuk suku bunga dengan minimal simpanan 1 juta rupiah. Dan Genius dengan masa tenor 1 sampai 12 bulan, minimal simpanan 10 juta dan suku bunga 5%. Kita lanjut ke berikutnya. Emas digital. Emas ya, jenis investasi lainnya yang tidak kalah menguntungkan itu investasi di emas. Instrumen ini sejak dari dulu sudah termasuk menjadi benda mewah yang disimpan dan juga pernah menjadi alat tukar. Anda bisa membeli dan menyimpannya sampai beberapa waktu atau beberapa durasi waktu berapa lama. Anda bisa membeli dan menyimpannya ketika harganya naik baru menjual untuk memperoleh keuntungan. Pembelian emas tidak hanya bisa dilakukan secara tunai, tapi juga bisa dibeli secara cicilan alias menabung emas. Tetapi harga emas itu biasanya mengikuti harga inflasi. Jadi nilai emas itu tetap nilainya sama walaupun sedang inflasi. Misalnya jika kita dulu dengan 1 emas kita bisa beli sebuah tas, dan tas itu misalnya harganya itu ada sekitar 50.000, sekitar
100.000, dan tiba-tiba berapa tahun kemudian itu harganya menjadi 300.000, harga atasnya tetap dibeli dengan satu emas. Itulah yang mengapa emas itu mengikuti harga dari nilai inflasi seperti itu. Kemudian itu ada reksadana. Nah, jenis ini boleh dicoba nih. Reksadana ini mengharuskan modal dari seluruh investor itu dikumpulkan, kemudian disalurkan ke berbagai sumber harga yang hadir di pasar modal. Pengelolaan modal secara langsung dilakukan oleh manajer investasi. Anda pun tidak dapat, jadi tidak perlu repot ya untuk memantau pasar dan melakukan analisa. Juga kemudian reksadana juga memiliki tingkat risiko yang rendah, jadi tidak terlalu tinggi. Walaupun juga tingkat keuntungannya hanya 2 sampai 3% biasanya. Instrumen investasi berikutnya yaitu peer-to-peer lending. Seperti biasa tadi, peer-to-peer lending itu adalah jenis investasi ya seperti kita itu menyimpan modal seperti kreditur dan debitur itu, di mana kita akan mengumpulkan uang ke sebuah platform, kemudian dari platform ada orang meminjam uang tersebut untuk dijadikan modal. Tapi kita juga akan beruntung jika sudah pengembaliannya sesuai tepat waktu. Tetapi akan rugi juga jika misalnya orang yang meminjamkan modal itu malah rugi seperti itu. Dan dari peer-to-peer lending itu yang disarankan itu adalah Coinworks, Investrade, Gandeng Tangan, Morago, Rago, Amarta, dan Kar. Obligasi ini termasuk investasi instrumen berikutnya. Obligasi itu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi itu berisi janji dari menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang ditentukan kepada pihak pemberi obligasi tersebut. Dan itu bisa kita lihat dari investasi, dari suku retail, kemudian SPR, kemudian dari suku menengah negara. Instrumen instrumen berikutnya yaitu saham. Nah, ini termasuk yang paling populer di kalangan orang kaya biasanya. Investasi ini termasuk menguntungkan walaupun risknya atau risikonya juga lumayan tinggi. Saham itu surat berharga yang bisa ditawarkan secara publik oleh perusahaan kepada investor yang berminat membeli. Investasi saham bisa membuat Anda memiliki suatu perusahaan tanpa ikut mendirikannya. Anda pun akan memperoleh keuntungan dari nilai saham yang naik dan kerugian jika mendapat nilai saham yang turun. Jika nilai sahamnya turun. Jenis keuntungan dari saham itu ada dua. Yang pertama dividen yang biasanya dibagikan rutin ketika perusahaan meraih laba, dan capital gain yang berasal dari transaksi yang dilakukan pada saham. Kemudian itu ada yang capital gain itu berasal dari transaksi, yang dividen itu uh, keuntungan yang dibagikan rutin jika ada laba. Instrumen investasi berikutnya yaitu cryptocurrency. Instrumen ini menggunakan mata uang digital untuk bertransaksi. Anda akan meraih keuntungan dari nilai mata uang digital yang mengalami kenaikan.
Anda perlu memilih cryptocurrency yang terbaik untuk bisa mendulang banyak keuntungan. Selain itu harus paham juga cara menganalisis untuk menentukan transaksi yang tepat. Dan ini termasuk juga sebagai tempat investasi yang lumayan, walaupun dengan tingkat risiko yang lumayan juga. Karena kita tahu cryptocurrency itu fluktuatif, jadi dia tidak stabil. Tapi jika kita lihat dari kondisi sekarang, itu sekarang lagi pada naik-naiknya gitu, kebanyakan. Jadi kebanyakan orang nge-hold, menahan, dan jika pada harga tingginya kebanyakan orang akan menjual, dan jika harga batu turunnya orang akan membeli. Seperti itulah biasanya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita lanjut. Kita akan tiba di bagian sistem informasi akuntansi dan keuangan, di bagian sistem transfer uang. Sistem transfer uang adalah layanan yang disediakan oleh bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sistem keamanan yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Kita lanjut ke jenis sistem transfer. Yang pertama itu ada lalu lintas giro, kemudian yang kedua ada sistem clearing elektronik, kemudian yang keempat itu yang ketiga itu ada tadi BIS, kemudian yang keempat adalah BIS. Masuk yang pertama, transfer LLC ataupun lalu lintas giro. Lalu lintas giro ataupun LLC yaitu mekanisme transfer elektronik di mana bank yang terhubung dengan SKNY yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ataupun sistem ini memiliki periode settlement atau proses pemindahan umum dengan gerakan penerima yang spesifik. Atau jelasnya itu adalah clearingnya merupakan koneksi. Metode LLC ini juga dikenal sebagai sistem clearing nasional atau SKN. Clearing ini merupakan pemeriksaan bank untuk memastikan saldo pemilik rekening mencukupi untuk proses transfer uang. Dalam proses clearing, uang yang akan ditransfer dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam sistem bank Indonesia sebelum diteruskan ke rekening penerima. Kemudian kita lanjut ke bagian 2, yaitu sistem clearing elektronik. Clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pemberian saldo didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Nah, kita sampai ke bagian mekanisme BIS, Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sebagai sistem BIS, adalah sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Nah, real time gross settlement atau RTGS ini adalah transfer uang antar bank secara real time, yang artinya uang akan diterima oleh rekening tujuan dalam waktu yang sama pada saat transfer dilakukan. Toleransi waktu dalam metode transfer ini adalah sekitar 4 jam
uang sampai pada rekening penerima. RTGS merupakan metode transfer yang sering kita gunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari seperti ATM, mobile banking, atau internet banking. Kenapa kita butuh LLC atau LLC? Mari kita lihat. Di lalu lintas kilo, waktu pemrosesan itu adalah sekitar 2 sampai 3 hari. Sedangkan pada MTGS atau real time settlement itu hanya berkisar pada 3 sampai 4 jam. Lebih singkat memang. Kemudian pada sarana layanan di LLG itu ada kantor cabang, internet banking, mobile banking. Di AJGAS juga sama. Kemudian eksekutornya sama-sama Bank Indonesia. Kemudian untuk unit batas minimum per transaksi di LLG lalu lintas giro kita itu minimum RP 10.000 rupiah, sedangkan di ATGS itu 100 juta. Ya, kedengaran. Sedangkan batas maksimum transaksi dalam lintas giro itu 99 juta. Sedangkan di RTGS itu tergantung dengan transaksi pada masing-masing bank. Jadi ya tergantung mereka ya. Kemudian untuk biaya transaksi di LLD itu berkisar dari Rp2.900 hingga Rp15.000. Dan RTGS, RTGS itu kisaran dari Rp25.000 hingga Rp50.000. Kemudian metode yang berikutnya itu adalah BI Fast Payment ataupun BIFAST. Ini telah resmi diluncurkan Bank Indonesia mulai dari nasabah dari berbagai bank yang terdaftar dalam lain dapat dengan mudah melakukan transaksi antar bank. Tidak hanya itu, bahkan dengan memanfaatkan layanan nasabah hanya akan dikenakan transfer antar bank sebesar Rp2.500 saja. Sedikit lagi. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke transfer internasional. How does wire transfer work? How does the wire transfer work? First of all, we can read. The first one is the sender is enter banks and receive check. And second, he gives the deposit slip. And third step is submits wire transfer form to initiate transaction to the local bank. And then he transfer funds to his correspondent bank. And then the correspondent bank receives funds from the relevant service provider. And then the receiver gets the money. Receiver. Dan jika kita ambil cara bahasa Indonesia itu kita perlu memahami cara kerja wire transfer terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus tahu apa itu wire transfer. Wire transfer itu adalah transfer dana secara elektronik via jaringan yang dikelola oleh bank dan agen layanan transfer di seluruh dunia, melibatkan lembaga pengirim dan penerima, dan memerlukan informasi dari pihak yang memulai transfer, seperti nama dan nomor rekening penerima. Wire transfer tidak melibatkan pertukaran uang tunai secara fisik, tetapi diselesaikan secara elektronik. Transfer ini dapat dikirim antar bank ataupun melalui layanan non-bank seperti Western Union. Yuk kita simak gimana cara kerjanya. Wire transfer
yang dikenal juga sebagai wire payment memungkinkan uang dipindahkan dengan cepat dan aman tanpa perlu menukarkan uang tunai. Wire transfer memungkinkan dua pihak untuk mentransfer dana meskipun mereka berada di lokasi geografis yang berbeda dengan aman. Transfer biasanya dilakukan dari satu bank atau lembaga keuangan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Alih-alih uang tunai, lembaga yang berpartisipasi berbagi informasi tentang penerima, nomor rekening bank, dan jumlah uang yang ditransfer ke penerima. Step by stepnya, pengirim membayar transaksi di muka bank mereka. Pihak itu harus memberikan informasi berikut kepada bank mereka: nama, alamat, nomor kontak penerima, serta informasi pribadi lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi. Informasi perbankan penerima termasuk nomor rekening dan nomor cabang mereka. Informasi bank penerima, nama institusi, alamat, dan pengedar bank, nomor penerimaan ataupun kode SWIFT, dan juga alasan transfer. Nah, di sini kita bisa melakukan hal tersebut via BNI. Yang pertama, kita membuka aplikasi BNI Mobile Banking dan kemudian masuk ke menu transfer, kemudian pilih menu International Remittance, kemudian baca syarat ketentuan, setelah itu klik lanjut. Isi data remittance, itu nomor rekening debit, negara tujuan, bank tujuan, nomor rekening tujuan atau IBAN, nama dan alamat penerima. Kemudian select mata uang, pilih mata uang, contohnya US dollar, euro, Singapura dollar, Australia dollar. Kemudian beban ongkos, bank koresponden, dan juga tujuan dari transaksi. Setelah itu, nasabah akan dialihkan ke halaman validasi dan input password transaksi. Kemudian klik lanjut dan transaksi remittance akan diproses. Swift Payment. Sebelum saya mulai, kasih teks kami untuk membaca diagram. Swift Payment. Apa sih Swift Payment? Nah, Swift Payment itu adalah Society for Worldwide Internet Financial Telecommunication atau dikenal English SWIFT. Itu adalah media layanan pesan keuangan aman terkemuka di dunia. Sistem ini memfasilitasi triliunan dolar pembayaran lintas batas antara 11.000 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara. Setiap anggota memiliki kode SWIFT sendiri. Setiap hari, lebih dari 40 juta pesan keuangan dipertukarkan dengan aman menggunakan platform SWIFT. SWIFT itu sendiri berkantor pusat di Belgia, yang merupakan SWIFT sendiri adalah operasi milik anggota global yang didirikan pada tahun 1903 oleh 239 bank dari 15 negara. Kita bisa melihat dari contoh dari kode-kode yang digunakan itu adalah 4 empat pertama itu 4 Bangkok, kemudian dua berikutnya itu adalah country code, negara, kemudian
payment. Pembayaran SWIFT atau wire internasional adalah jenis transfer internasional yang dikirim melalui jaringan transfer internasional SWIFT. Jaringan transfer internasional SWIFT adalah salah satu sistem pengiriman pesan keuangan terbesar di dunia. Wire dapat mengirim atau menerima mata uang tertentu melalui transfer SWIFT. Biaya transfer SWIFT yang pertama itu bank Anda kemungkinan akan memungut biaya atas transfer SWIFT ke wire. Kemudian ketika uang dalam perjalanan, bank koresponden diantaranya juga dapat memungut biaya pada mereka. Bank Anda juga harus memberitahu apa yang terjadi. Yang ketiga, jika uang dikirim langsung ke saldo Anda, tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan. Keempat, pastikan bank Anda akan menanggung semua biaya yang terkait dengan pembayaran sehingga dapat menerima jumlah tertentu untuk transfer Anda yang dikenal sebagai transfer SWIFT. Out. Swift payment itu memakan lama waktu untuk transfer Swift. Transfer Swift biasanya memerlukan waktu buat sampai kerja untuk mencapai tujuan, tapi mungkin saja lebih lama dikarenakan perbedaan waktu antara negara pengirim dan penerima atau lambatnya antara yang dilibatkan dalam pengiriman uang Anda. Sebelum saya dari kegiatan mengasuh ini, saya akan tambah lagi ke atas, yaitu mengapa Swift code itu diciptakan. Ya, ini yang akan jadi pertanyaan tertentu. Kenapa ada Swift code? Kenapa punya kode tertentu? Sistem SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication dibuat untuk menyediakan cara pengiriman pembayaran internasional yang terstandarisasi dan aman. SWIFT pada dasarnya adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan bank berbeda untuk mengirim dan menerima informasi secara elektronik. Berkat sistem yang terstandarisasi ini, SWIFT mampu membantu menghindari kebingungan antar bank di berbagai negara, sekaligus membuat pembayaran menjadi lebih sederhana dan lebih cepat dengan lebih sedikit gangguan. Kemudian itu mekanisme transfer dengan SWIFT code itu terjadi saat bank pengirim mengajukan permintaan transfer kepada bank penerima dana. Permintaan ini bisa dibuat atas nama nasabah pribadi atau badan yang ingin mengirim dana ke luar negeri. Sistem SWIFT kemudian akan melakukan proses autentikasi untuk memastikan bahwa kode yang digunakan benar-benar ada. Setelah proses autentikasi selesai, maka proses pemindahan dana pun akan langsung berjalan. Nah, sekarang kita itu akan coba untuk melihat contoh kode SWIFT pada bank yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kita akan mencoba SWIFT kode bank Mandiri. SWIFT kode bank Mandiri diawali dengan kode bank BMRI dan kemudian diikuti kode negara HID. Selanjutnya ada dua karakter CA untuk
yang menunjukkan lokasi. Jadi secara umum Swift code untuk mandiri adalah BNRI, BNRI, ID, JA. Untuk tambahan, kamu bisa menyesuaikan dengan kode kantor cabang yang mengalami transaksi. Misalnya, kamu melakukan transaksi hubungan dengan layanan kustodia bank mandiri, maka kode Swift yang harus dimasukkan itu adalah BMRI, ID, JA, JUS. Nah, selanjutnya kita coba ke Bank BNI. Untuk BNI, kode banknya adalah BNI A, kode negara yang masih sama yaitu BNID, kemudian kode lokasi yang sama yaitu kode JA. Jadi secara umum kode SWIFT untuk Bank BNI itu adalah BNI A, ID, JA. Kode ini sudah cukup untuk melakukan transfer dana ke luar negeri. Namun ada kalanya kamu akan diminta mencantumkan kode kantor cabang bank seperti Bank Mandiri. BNI juga memiliki kode kantor cabang yang bisa kamu ketahui langsung melalui website resmi mereka. Sekian dan terima kasih untuk reviewan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Sekian, terima kasih.